Menantu Super Han San Qian. Bab 6516, Kehendak Ilahi. Mendengar Han San Qian hendak berbicara, semua orang segera mendongak. Entah itu manusia atau dewa, pada hakikat mereka semua adalah manusia, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan berbeda. Oleh karena itu, aku tidak ingin kalian menyerahkan tatanan seluruh dunia ke tanganku. Mulai hari ini, aku akan mengumumkan sesuatu secara resmi. Setelah aku memperbaiki dunia sepenuhnya, aku akan pensiun dari dunia ini dan menjalani hidup tanpa pertikaian duniawi dengan istriku. Di panggung dewa yang dianugerahkan, aku akan menganugerahkan sekelompok dewa kecil, dan mereka akan membantuku mengelola seluruh dunia. Ketika para jenderal melihat mereka, itu seharusnya seperti melihatku secara langsung, tahukah kau? Ya. Di panggung dewa yang dianugerahkan, seseorang harus menganugerahkan dewa, dan memberi penghargaan kepada saudara-saudara yang telah mengikutinya sepanjang jalan. Mereka telah bekerja keras dan bisa mendapatkan penghargaan atas kultivasi mereka. Pada saat yang sama, mereka juga bisa mendapatkan manajemen kekuatan tertentu. Bagi siapapun, ini sebenarnya adalah situasi yang saling menguntungkan. Tentu saja, sampai batas tertentu, mereka juga merupakan pembantu Han San Qian yang paling efektif. Bagi Han San Qian, dia bukanlah orang yang suka melakukan segala sesuatu sendiri, atau orang yang haus kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang tepat sebenarnya dapat mengurangi tekanan manajemen Han San Qian sampai batas tertentu, membuat manajemen Han San Qian lebih efektif dan seimbang, serta membuat bawahannya tumbuh dan bersatu. Pada saat yang sama, seluruh tatanan akan lebih stabil. Tentu saja, yang terpenting adalah Han San Qian ingin meninggalkan harapan bagi semua orang di dunia, memberi tahu semua orang bahwa saya dapat naik ke tahta para dewa dengan kerja keras dan melakukan perbuatan baik, maka saya masih memiliki peluang besar untuk promosi, alih-alih kediktatoran Han San Qian. Siapapun yang memiliki hubungan baik dengan Han San Qian memiliki ruang yang besar untuk promosi. Han San Qian tidak ingin dunia yang dikelolanya menjadi seperti ini. Ini adalah keegoisan Han San Qian sendiri. Untuk apa dia bekerja keras? Bukankah itu hanya untuk pensiun ke Taman Gunung bersama Su Yingxia dan menjalani kehidupan bahagia sebagai keluarga yang terdiri dari 3 orang? Tidak, mungkin itu adalah keluarga yang terdiri dari beberapa orang. Su Yingxia menatap Han San Qian dengan linglung. Dia sangat tersentuh. Meskipun dia tahu karakter Han San Qian dan cintanya padanya, ketika seseorang mencapai puncak, dia masih bersedia menyerahkan segalanya untuk menemaninya mundur. Maka cinta semacam ini, tentu saja, telah tertanam dalam di hati orang-orang. Berdasarkan hal ini, bagaimana mungkin Su Yingxia tidak bahagia? Dia juga rela menyerahkan segalanya demi Han San Qian, hanya untuk tetap bersamanya selamanya. Yingxia, kamu tidak akan tidak setuju, kan? Meskipun aku tahu kamu telah menyembunyikan sesuatu dariku, tetapi jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak ingin bertanya. Han San Qian berjalan ke sisi Su Yingxia. Aku juga tahu satu hal dengan lebih jelas. Lur Woxin pasti memiliki niat dan rencana yang dalam untuk mengembalikanmu ke sisiku. Dilihat dari kenyataan bahwa kamu selalu gelisah, dia seharusnya memberimu banyak tekanan. Sekarang, aku tak terkalahkan di bawah langit dan bumi. Bukankah seharusnya kamu juga memberi tahuku apa tekanan itu? Melihat Han San Qian menatapnya dengan penuh kasih sayang, Su Yingxia cukup tersentuh. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengangguk. Lur Woxin berkata bahwa ketika kita tiba di kota Fenggu, aku harus meninggalkanmu. Kalau tidak, keberadaanku hanya akan menghalangi perkembanganmu. Kamu juga tahu bahwa keluarga Fu bukan lagi salah satu dari 3 keluarga dewa sejati, dan kekuatan keluarga itu sangat lemah. Jadi, jika kamu ingin mencapai hal-hal besar, aku tidak dapat membantumu. Tetapi selama aku meninggalkanmu, Lur Woxin berjanji kepadaku bahwa dia dapat mengirim pasukan untuk membantumu kapan saja. Sebenarnya, aku selalu tahu bahwa apa yang dikatakannya masuk akal, dan aku diracuni. Kupikir setelah kita tiba di kota Fenggu, setelah membantumu untuk sementara waktu, maka... Han San Qian tersenyum, tentu saja kamu melatih Xiao Tao bukan hanya untuk melatih seorang pembantu untukku. Kamu berharap. Ya, aku berharap seseorang dapat menjagamu di masa depan. Meskipun Lur Woxin berjanji kepadaku bahwa dia akan membantumu,
seorang wanita seperti dia paling-paling hanya dapat membantumu dalam kariermu. Mengenai hidupmu, aku berharap Xiao Tao dapat menjagamu. Dia adalah saudara perempuanmu, dan hubungan kalian sangat dalam. Jika kamu ingin menemukan seseorang untuk menggantikanku, aku yakin dia adalah pilihan terbaik. Han Sanqian mengangguk mengerti, dan dia sama sekali tidak marah. Kalau begitu, tahukah kamu apa yang kupikirkan? Bab 6517, Pasangan Abadi. Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan menebak, apakah kamu sangat membenciku? Han Sanqian tersenyum dan dengan lembut memeluk Su Yingxia dalam pelukannya, aku tidak akan pernah membencimu. Sebenarnya, setelah aku tahu bahwa kamu tidak stabil, aku menduga tekanan seperti apa yang diberikan Lu Ruoxin padamu. Yang aku inginkan bukanlah menanyakan tekanan seperti apa yang kamu alami, tetapi mencari cara untuk mencapai level tertinggi, sehingga semua tekanan itu akan hilang. Sama seperti Su Yingxia yang khawatir bahwa dia tidak dapat menghadapi terlalu banyak musuh dan akhirnya membutuhkan orang lain untuk membantunya, dia secara langsung tidak terkalahkan dan tidak membutuhkan apapun untuk disetubuhi. Tekanan Su Yingxia juga secara alami menghilang. Hei, kamu bertindak seperti presiden yang mendominasi. Su Yingxia tidak dapat menahan tawa dan memarahi. Han Sanqian tersenyum, presidenku Su adalah presiden, siapa aku? Aku hanya orang yang tidak berguna yang memasak untukmu di rumah. Su Yingxia tersenyum dan dengan lembut memukul dada Han Sanqian. Melihat pasangan seperti ini, Xiao Tao dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan senang untuk mereka, terutama Xiao Tao. Meskipun dia telah berhasil menerima peran yang diberikan kepadanya oleh Su Yingxia atas bujukan Su Yingxia, dan siap untuk menjaga Han Sanqian. Namun, jika dia tidak dibutuhkan, dia tetap akan memberkati mereka. Ini adalah saudara laki-lakinya dan saudara iparnya, dua orang yang memperlakukannya dengan baik. Beberapa cinta tidak harus dua arah. Faktanya, menyembunyikannya di dalam hati dan melihat orang lain menjalani kehidupan yang luar biasa bahagia juga merupakan bentuk cinta. Hanya saja cara mencintainya berbeda. Baiklah, bawa dia pulang, ada begitu banyak orang di sini. Su Yingxia melepaskan diri dari pelukan Han Sanqian dengan sedikit malu-malu. Han Sanqian tertawa, membuat semua orang tertawa. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Semua jenderal, silakan bubar. Ya. Dulao bergegas maju dan berkata, Tuan Han, jika memungkinkan, mengapa Anda tidak datang ke rumah saya untuk minum-minum? Ini tidak hanya akan merayakan kembalinya semua saudara dengan penuh kemenangan, tetapi juga memungkinkan saya untuk memperkenalkan Anda pada beberapa situasi klan iblis, serta beberapa rencana yang ingin saya buat tentang cara mengelola mereka di masa mendatang. Han Sanqian mengangguk, dan mengikuti Dulao dan segera meninggalkan istana Yin Yang. Setelah berjalan beberapa langkah, Han Sanqian melihat ke arah tempat gelap di kejauhan. Tampaknya tidak ada apa-apa di sana, tetapi hanya Han Sanqian sendiri yang tahu bahwa ada sekelompok orang yang bersembunyi di sana, dan masing-masing dari mereka adalah kultivator tingkat tinggi. Nona, semuanya tampaknya sedikit di luar kendali. Chimeng mendesah tak berdaya. Ekspresi Lu Ruoxin tidak yakin. Di belakangnya, bawahan elitnya pada dasarnya semua berkumpul di sini. Dia sedang menunggu kesempatan. Setelah Han Sanqian benar-benar pergi, Su Yingxia datang untuk membuat kesepakatan dengannya. Setelah itu, dia berhasil mengalahkan Su Yingxia, dan kemudian menemukan Han Sanqian untuk mencapai kesepakatan. Dengan cara ini, Han Sanqian pada dasarnya berada di bawah kendalinya. Tetapi siapa yang mengira bahwa semuanya tampak jauh lebih sederhana dan lebih rumit dari yang dia bayangkan. Han Sanqian tidak menghabiskan banyak upaya untuk meratakan kota pembakaran tulang secara langsung. Ini di luar dugaannya. Itu juga membuat semua rencananya tampak benar-benar terganggu. Poin terpenting adalah bahwa Han Sanqian sekarang telah berhasil mencapai puncak, dan dia sekarang tidak memiliki alat tawar-menawar untuk mengancam Han Sanqian. Melihat Lu Ruoxin berbicara di utara, Chimeng berkata, Nona, sebenarnya tidak perlu terlalu tidak senang. Setidaknya dari sudut pandang tertentu, semuanya belum sepenuhnya menemui jalan buntu. Meskipun kita memang banyak mengancam Han Sanqian di sepanjang jalan, dia juga harus tahu bahwa kita sebenarnya telah memberikan banyak bantuan. Dengan kata lain, kita juga bisa dianggap sebagai pahlawan Han Sanqian.
Ketika Lu Ruoxin mendengar ini, dia melotot marah ke arah Chimeng, tetapi kali ini, Chimeng tidak menerima pukulan Lu Ruoxin. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Ruoxin menahan amarahnya. Dia sebenarnya tahu bahwa Chimeng tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, tetapi yang lebih penting, apa yang dia katakan memang benar. Pada titik ini, meskipun dia sangat tidak mau, apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Mencari dengan susah payah. Ini jelas bukan gaya Lu Ruoxin, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan dengan IQ-nya. Bab 6518, Upacara Pemberian Dewa. Namun, apakah sudah berakhir? Jelas, Lu Ruoxin tidak mau mengaku kalah. Dia telah mengatur permainan ini begitu lama, dan dia telah melakukan begitu banyak hal di belakang keluarga Lu. Apa yang ingin dia capai? Hanya untuk berdiri di puncak dan menjadi lawan. Tidak mungkin. Sepertinya kita hanya bisa bertahan sementara. Kata Lu Ruoxin. Bertahan. Lepaskan semua yang seharusnya kamu miliki, terima semua keuntungan yang diberikan oleh Han Sanqian, kita perlu terus memperkuat diri dalam proses ini. Dalam menghadapi kekuatan yang tidak mencukupi, kita semua harus tenang dan bahkan membantu Han Sanqian untuk mengelola dunia. Namun, begitu kita memiliki cukup kekuatan, maka Chimeng mengangguk mengerti. Pilihan Lu Ruoxin jelas untuk tetap hidup dan perlahan-lahan berkembang menjadi penolong yang relatif patuh. Itu seperti memelihara singa, yang biasanya dikurung dalam sangkar. Jika kamu ingin melihatku, kamu dapat melihatku. Jika kamu ingin aku melakukan sesuatu, aku bahkan akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku memberi tahu kamu dengan tindakanku bahwa aku telah dijinakkan olehmu. Namun, saat-saat kritis tiba dan dia tahu bahwa dia bisa kembali ke alam liar, maka bagi Lu Ruoxin, itulah saatnya baginya untuk menunjukkan cakarnya. Ayo pergi. Kata Lu Ruoxin, berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Di sisi lain, Han Sanqian, atas undangan ahli racun, telah memanggil banyak saudaranya dan mengadakan perayaan singkat di tempat ahli racun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Han Sanqian benar-benar santai. Mo Yang dan yang lainnya masih sibuk dengan sejumlah besar orang. Mereka secara langsung menghancurkan sebagian besar bangunan dan bangunan istana Yin Yang, masuk jauh ke bawah tanah, menghancurkan kolam darah, dan membebaskan semua orang yang dipenjara oleh istana Yin Yang. 2 hari kemudian, Han Sanqian menarik pasukannya dari kota Fenggu. Dalam 2 hari, semua yang ada di istana Yin yang dihancurkan setelah penyelidikan, dan yang tidak boleh dihancurkan untuk sementara diserahkan kepada ahli racun untuk diatur. Sejumlah besar orang berpakaian hitam di istana Yin yang juga ditangani secara efektif setelah penyaringan. Mereka yang melakukan kejahatan berat dipenggal di tempat, dan mereka yang melakukan kejahatan ringan dibebaskan dari hukuman oleh Han Sanqian dan diberi kesempatan tertentu. Biarkan mereka menjadi pasukan cadangan di negeri iblis mereka sendiri, yang merupakan kategori layanan berjasa. Han Sanqian menyerahkan seluruh pasukan kepada Mo Yang dan Dao 12 untuk dikelola. Mereka adalah kandidat yang paling cocok. Mereka lahir dalam geng-geng di bumi. Menghadapi negeri iblis yang lebih rumit, mereka tahu bagaimana menghadapinya. Dalam hal ini, mereka secara alami lebih cocok daripada Jianghu Bai Xiaosheng dan orang-orang lemah lainnya. Tempat yang kejam itu sendiri membutuhkan obat yang kejam. Mengenai lingkup pengaruh seperti Ye Tiancheng, Han Sanqian meminta Jianghu Bai Xiaosheng untuk bergegas bersama orang-orangnya. Dia ditempatkan di lingkup Ye Tiancheng, pertama-tama, dia dapat membuat tanggapan yang efektif dengan Mo Yang dan yang lainnya. Jika ada sesuatu di kota manapun di antara kedua kota itu, pihak lain dapat dengan cepat memberikan dukungan. Jianghu Bai Xiaosheng memiliki pengalaman dan kebijaksanaan, yang sangat cocok untuk tempat-tempat seperti Ye Tiancheng. Tuan kota tua akan lebih senang bergaul dengannya. Selain itu, orang ini juga dapat memberikan bantuan kekuatan otak kepada Mo Yang dan yang lainnya di kota Fenggu di dekatnya. Bagi Han Sanqian, ini adalah pengaturan yang paling tepat untuk klan iblis yang baru saja memulihkan tingkat stabilitas tertentu. Di kota langit malam, Han Sanqian meninggalkan pasukan binatang buas aneh di sana, yang setara dengan Han Sanqian yang meletakkan kartu trufnya di sana. Lebih jauh di luar, Han Sanqian memindahkan kembali kedua muridnya. Alasan pengaturan ini sebenarnya terutama mempertimbangkan kekuatan keluarga Pei.
Kedua murid kecil itu akan lebih dekat dengan lingkup pengaruh keluarga Pei, sehingga mereka dapat terhubung ke dalam garis kekuatan keluarga Pei, dua bersaudara, Jianghu Baixiaosheng, dan Mo Yang. Di peta klan iblis, kekuatan Han Sanqian dapat terlihat di mana-mana. Tentu saja, keluarga Pei akan lebih bahagia dan lebih tenang. Meskipun mereka tidak dapat terlibat dalam area inti klan iblis, lingkup pengaruh yang ditempati oleh dua bersaudara keluarga Pei membuat mereka sangat jelas bahwa begitu terhubung, itu sebenarnya menambah banyak kekuatan wilayah bagi keluarga Pei. Ini tentu saja akan membuat mereka sangat puas. Selanjutnya, Han Sanqian memiliki hal penting lain yang harus dilakukan, yaitu upacara penganugerahan dewa. Bab 6519, Para Dewa Bersatu Akhir. Mereka yang telah memberikan kontribusi dalam ekspedisi ini semuanya dapat didewakan. Semua jenderal akan pergi ke panggung pendewaan, dan semua prajurit akan dipromosikan satu tingkat, dan gaji mereka akan meningkat 100 kali lipat. Di Pulau Xianling, ratusan ribu orang dari pasukan Han Sanqian berkumpul, dan pulau itu sudah penuh sesak. Banyak prajurit bahkan harus berdiri di tempat tidur dan berputar-putar di sekitar Pulau Xianling, melihat dari jauh, yang sangat indah. Hanya setelah pendewaan selesai dan semua pasukan dikirim, Han Sanqian dan Kitab Surgawi 8 Desolate akan melakukan integrasi dan transformasi baru dari 8 dunia. Dengan cara ini, setelah transformasi dunia selesai, setiap departemen dapat dengan cepat mengatur tenaga kerja dalam kekuatannya sendiri untuk memulihkan secara efektif. Perintahkan komandan setiap departemen untuk menjadi jenderal dewa, dan para jenderal akan menjadi dewa sesuai dengan posisi asli mereka. Saat suara Han Sanqian jatuh, sesaat, cahaya ilahi muncul dan bersinar di panggung pendewaan. Kura-kura tua dan jenderal lainnya semua menaiki panggung pendewaan satu per satu. Kuiniu, Basia, pantas mendapatkan pahala, menjaga satu sisi, menjadi dewa pelindung, menekan 8 penjuru duniaku, kutub Yin dan Yang. Ya, perintah. Raja Naga Tua, Xiao Nu, Lotus, pantas mendapatkan pahala, Raja Naga Tua menjaga perairan Pulau Xianling dan menekan istanaku. Xiao Nu dan Lotus, dua putri, membantu Raja Naga Tua untuk menjaga Pulau Xianling. Ya, perintah. Satu persatu, orang-orang yang namanya dibaca menerima posisi mereka, dan wilayah itu menyebar dari Pulau Xianling ke setiap sudut 8 penjuru dunia. Lu Ruoxin, pantas mendapatkan pahala, tetapi orang itu belum datang, nikmatilah cahaya ilahi, terlepas dari posisinya. Pada akhirnya, Han Sanqian masih memberikan beberapa hadiah kepada mereka yang membantunya di sepanjang jalan. Mungkin, bagi Han Sanqian, mereka membantunya untuk tujuan mereka sendiri, tetapi apa yang disebut pendewaan itu sendiri adalah memberi hadiah sesuai dengan pahala, dan beberapa pola pasti masih ada. Anda harus memberi tahu dunia bahwa Anda, Han Sanqian, tidak perlu memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan, tetapi siapapun yang telah memberikan kontribusi dapat diberi penghargaan, sehingga Anda dapat menjadi orang yang melakukan hal-hal hebat. Setelah itu, ada juga penghargaan dari beberapa orang lain yang tidak relevan. Seluruh upacara pemberian dewa berlangsung selama 6 jam, dan jumlah orang yang menerima hadiah mencapai lebih dari 300 orang. Belum lagi perekamnya, bahkan Han Sanqian, yang membaca dengan mulutnya, hampir berbusa di mulutnya. Untungnya, serangkaian pujian akhirnya selesai. Dewa, dengarkan perintahku. Kami mendengarkan perintahku. Aku memerintahkan kalian untuk segera memasuki wilayah kekuasaan kalian sendiri dan mengelola urusan. Pada saat yang sama, kalian diizinkan untuk merekrut tentara dan kuda di tempat kalian masing-masing untuk membantu kebutuhan pekerjaan kalian. Ya. Namun, setiap tentara dan kuda harus dicatat dalam buku. Meskipun sumber daya yang diperoleh dapat digunakan sendiri, mereka juga perlu dicatat dalam buku, dan pengumpulan biaya bulanan harus diserahkan ke Pulau Peri untuk ditinjau. Ya. Baiklah, para dewa, pergilah. Manajemen seperti itu juga merupakan referensi untuk manajemen nasional, untuk mencegah bawahannya mendominasi satu sisi di masa depan dan menjadi jahat. Han Sanqian memberi mereka ruang pengembangan gratis dan membiarkan mereka menggerakkan kemakmuran lokal, tetapi buku catatan akan menjadi kunci untuk meninjau beberapa elemen mereka. Mereka yang berhasil akan dipromosikan secara bertahap, dan mereka yang tidak berhasil akan diturunkan jabatannya, sehingga orang-orang yang cakap dapat mengambil alih.
Tuan-tuan, saya harap Anda akan bekerja keras. Setelah memberikan instruksi kepada semua orang, Han Sanqian berbalik dan menarik Su Yingxia, memeluk Han Nian, dan mengarahkan pandangannya pada hantu-hantu buku surgawi 8 Desolate dan lelaki tua yang menyapu lantai di sampingnya. Sebelum memulai kembali dunia, saya punya permintaan. Han Sanqian berkata dengan serius. Buku surgawi 8 Desolate dan lelaki tua yang menyapu lantai saling memandang dan tersenyum pahit. Buku surgawi 8 Desolate berkata, Anda menginginkan surga, dan kemudian menjalani kehidupan yang stabil bersama Su Yingxia. Jangan khawatir, saya telah memisahkan sebagian kecil dari dunia buku surgawi, di hutan persik Pulau Xianling. Setelah kita memulai kembali dunia, jiwaku akan membiarkan lelaki tua itu membawaku berkeliling, tubuhku akan memperbaiki 8 dunia yang sunyi, dan kakiku akan kutinggalkan untukmu, kau dapat bermain sesuka hatimu, tidak ada yang dapat mengganggumu. Han Sanqian tertawa, semuanya akhirnya berakhir, semuanya akhirnya seperti yang ia pikirkan.